Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu penyebab retardasi mental. Menurut Hallahan, Kaufman, dan Bullen, secara umum, penyebab terjadinya gangguan intelektual berdasarkan waktu yang menyebabkan terjadinya gangguan ini, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pra-kelahiran atau yang disebut prenatal. Yang kedua, perinatal atau yang disebut pada saat proses kelahiran. Yang ketiga, postnatal atau setelah kelahiran. Dan yang terakhir itu kelainan gizi. Yang pertama yaitu penyebab terjadinya prenatal itu dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kelainan kromosom. Artinya, sedikitnya 1000 genetik sindrom diidentifikasi sebagai penyebab retardasi mental. Yang paling sering adalah Down syndrome, di mana Down syndrome ini merupakan anomali pasangan kromosom ke-21 pada orang normal terdiri dari 23 pasang kromosom. Dapat diperkirakan prevalensi retardasi mental yang disebabkan Fragile X syndrome pada populasi anak usia sekolah sekitar 1:2610 pada laki-laki dan 1:4221 pada perempuan. Yang B yaitu kelainan metabolisme bawaan. Pada kelainan ini, karbohidrat di mana tubuh tidak mampu mengelola kongenital yaitu hormon tiroid bawaan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Baik itu dari agenesis kelenjar tiroid, defek pada sekresi TSH atau TRH, ataupun dari defek pada produksi hormon tiroid itu sendiri. Yang ketiga yaitu gangguan perkembangan, di mana gangguan perkembangan di sini bisa mempengaruhi formasi otak dan pengaruh lingkungan, seperti infeksi pada saat ibu hamil yang terserang rubella dan infeksi sitomegalovirus. Penyebab yang kedua yaitu penyebab perinatal, di mana pada saat proses kelahiran ada banyak berbagai masalah yang terjadi pada saat proses kelahiran yang bisa menyebabkan kerusakan otak dan kecacatan intelektual. Pada umumnya di sini bayi yang lahir dengan berat badan rendah terjadi pada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ketiga yaitu penyebab setelah kelahiran atau postnatal. Postnatal di sini dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu penyebab biologikal, di mana ada trauma cedera pada otak yang disebabkan pukulan atau guncangan hebat sehingga terjadi infeksi kepada otak yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyebabkan pada gangguan kecerdasan. Yang kedua, penyebab psikososial, artinya anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan ini berisiko tinggi akan mengalami gangguan mental. Hal ini disebabkan karena kekerasan, pengabaian, ataupun kurang perhatian dari orang tua maupun lingkungan. Yang terakhir yaitu kelainan gizi. Selain faktor keturunan, keterbelakangan mental ini juga dapat ditemukan pada mereka yang mempunyai kelainan gizi. Seperti halnya ada kwashiorkor, di mana kwashiorkor di sini kelainan gizi yang diakibatkan karena kekurangan protein kronis pada anak-anak, yang disebabkan anak itu tidak dapat tercukupi makanan bergizi atau asupan yang kurang memadai sehingga anak ini menderita infeksi. Yang kedua itu marasmus, di mana salah satu bentuk kekurangan gizi yang paling buruk
paling sering ditemui pada balita. Penyebabnya antara lain itu masukan makanan yang sangat kurang, infeksi, pembawaan dari lahir, prematur, penyakit pada masa neonatal serta kesehatan lingkungan. Yang terakhir yaitu malnutrisi. Istilah umumnya yaitu merujuk pada kondisi medis yang disebabkan oleh diet yang tidak tepat. Artinya, jika seseorang yang mengalami malnutrisi jika tidak mengonsumsi jumlah atau kualitas nutrien yang mencukupi untuk diet sehat selama suatu jangka yang panjang, maka malnutrisi ini bisa berlangsung lama, dapat mengakibatkan kelaparan, penyakit, maupun infeksi.